Silakan senyum. Oke. Senyum religi ya, jangan lupa. Senyumnya dari hati. Sudah? Mas Opik dan Mas Dino itu sudah mengirimkan materi sebelumnya, jadi udah saya pelajarin dulu sebelum aku take vokal dan sebelum workshop itu mempelajari makna dari isi lagu tersebut itu apa. Jadi pas waktu workshop dan take vokal itu benar-benar udah tahu di mana letak kamu harus tahu apa makna dari setiap penekanan kata-kata yang ada di lirik lagu tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ada penyanyi baru yang insya Allah diberkahi panjang insya Allah ya. Saat ini nyobain lagu ternyata keren gitu, wah suaranya jelas ini orang gitu. Berarti ini kalau rasanya kalau saya tuh di musik religi ini punya amunisi baru gitu, wah ini dan saya ajak gitu, ada yang lain, wah udah sekian lama nih harus ada orang baru gitu yang keren gitu, secara musikalnya dia keren, vokalnya keren, kemudian punya attitude-nya keren juga, mudah-mudahan juga dalamannya juga keren insya Allah. Kalau real itu pasti ada, semua yang aku jalani itu selalu aku cari di mana kesimpulannya, apa titik dari nasihat dari lagu itu apa, apalagi lagu religi sekarang. Pastinya saya benar-benar memahami apa dari isi lagu tersebut, dan pastinya untuk kedepannya harapannya semoga saya juga bisa melakukannya dengan hati yang ikhlas dan benar-benar ada di jalan Allah SWT dan lebih istiqomah tentunya. Kalau dari segi aku sendiri, kalau lagu dari Jika Jauh dari Ridhomu ciptaan Mas Dino, ini kita sebagai manusia itu selalu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin tidak, karena semua manusia tidak ada yang suci. Dan bagaimana kita kembali ke jalan Allah. Setiap apapun kesalahannya, kalau kita bertaubat dan kita kembali kepada jalan Allah, pasti Allah akan menerima. Seperti yang disebutkan di surat An-Nisa ayat 110 tadi, yang dituliskan di video klip terakhir. Untuk lagu Mas Opik sendiri, tentunya saya sangat bangga, benar-benar bangga, karena sekali lagi saya nggak menyangka bisa menyanyikan karya beliau, karena dari kecil memang sudah diputar dari, apalagi pas Ramadan itu di TV, di radio selalu diputarkan lagu Mas Opik. Dan tentang lagu ini, ya seperti yang dijelaskan tadi, ini tentang kita ingat kepada Allah SWT, kita memanggil dan ingin dekat, istilahnya cari perhatian kepada Allah SWT. Dan pesan kepada teman-teman semua untuk selalu ingat kepada Allah SWT. Itu. Oke, menarik sekali pertanyaannya. Memang saat ini pandemi masih menghantui kita semua. Namun balik lagi, saya juga di Meka Record ini begitu memantapkan diri untuk membuka satu unit link di industri musik, yaitu di Meka Record ini juga melalui muhasabah yang cukup dalam. Sebelumnya kami terperosok, kami bingung, kita nggak tahu kayak gimana lagi pada saat hantam badai pandemi di awal-awal. Nah disinilah saatnya pada saat kami semua dan tim bermuhasabah benar-benar mohon ampun, kita harus bisa bangkit dan bisa mencoba membuka peluang kembali. Karena kalau saya ingin mencari peluang, mungkin peluang itu terlalu sempit. Tapi bagaimana caranya kita bisa menciptakan peluang untuk semua orang bisa mendapatkan peluang itu juga bersama-sama dengan kita. Jadi nggak ada, buat saya pandemi ini bukan satu alasan kita untuk menyerah. Jadi pandemi ini justru mengajarkan kita untuk bisa jauh lebih kreatif, jauh bisa bekerja, jauh bisa mengoptimalkan kemampuan kita yang kita miliki. Dan di sisi lain, di pandemi ini kita semua sudah dimanjakan dengan platform-platform yang sangat mempermudah kita dalam segi apapun itu, baik itu OTT, baik itu play musik digital sendiri. Jadi saya rasa ini merupakan salah satu tempat yang seharusnya dimanfaatkan di masa-masa seperti ini. Jadi bukan berarti, maka banyak yang bilang, wah di Meka Record keluarnya pada saat pandemi malah kok kayak gini-gini gitu kan. Saya rasa ya ini apa yang kita lakukan ini, kita ingin memberikan
wasilah juga kepada teman-teman, kepada rekan-rekan juga, mitra kerja kita juga yang di luar sana juga, ayo kita bangkit sama-sama gitu loh. Ini kita murni kita lakukan ini berdasarkan apa yang kita miliki, berdasarkan networking yang kita punya. Jadi bukan semata-mata kita bicara uang di sini, tapi bicara bagaimana cara kita mampu mengeksplor kekurangan kita menjadi kelebihan kita untuk semuanya. Maka dari itu nggak ada alasan buat kita tidak menciptakan peluang untuk orang-orang bisa menerima peluang ini bisa didapatkan untuk semua orang. Itu yang paling penting. Jangan lupa subscribe ya.